Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur memasuki lagi minggu yang baru, dan bersyukur kalau kita ada hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat penyertaanmu dalam hari-hari hidup kami. Hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah. Semua karena kasih sayang yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua hanya karena kebaikan yang kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Haleluya, haleluya. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sekali mari katakan penyertaanmu Tuhan. Haleluya. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Amin, amin. Penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sekali penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu
anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Ya, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali dikatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin, amin, haleluya. Anugerah-Mu, ya, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu ajaib bagi kami.
Peliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah.
segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang peduli akan hidup kami. Engkau yang memperhatikan kami. Engkau yang menyertai kami di dalam setiap langkah dalam hari-hari kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Kau, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik, Kau selalu baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang beri kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Kami percaya sekali-kali Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagi kami. Sungguh penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sempurna dalam setiap rancangan. Engkau Tuhan yang ajaib dalam setiap perbuatan. Dan Kau nyatakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami bersyukur, bersyukur. Biar mendapati kami sebagai pribadi yang mengasihi-Mu, setia kepada-Mu, dan kami mengalami, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan. Haleluya.
Engkau Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan kepadamu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenali firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Sekali katakan, Tuhan Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenali firman-Mu, ya, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dia di dalam, dari bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Hidupku mengenali firman-Mu, ya, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, ya. Hidupku mengenali firman-Mu, ya, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, ya, di dalam-Mu, dari bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalam-Mu, dari bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami ini menjadi bukti kebesaran-Mu.
ketika Engkau menggenapi janji-janji firman, karena kami taat melakukan firman. Engkau mendapati kami sebagai pribadi yang mengasihi. Dan salah satu bukti kasih kami kepadamu, kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bukan keinginan daging kami yang menuju kepada kebinasaan, tapi roh kami tunduk dan taat di dalam kebenaran. Karena kami adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami menikmati penyertaan-Mu yang ajaib, yang sempurna dalam hidup kami. Kami menjadi bukti kebesaran-Mu karena perbuatan besar-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu memang tak bersyarat, Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Kau selamatkan kami. Tapi janji firman-Mu itu bersyarat untuk kami genapi. Dan kami tahu syaratnya hanya satu, yaitu kami taat melakukannya. Sebab itu kami mau menjadi pribadi yang taat melakukan firman, bukan semata-mata supaya kami Engkau berkati, tapi karena kami mengasihi-Mu, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau beri lagi hanya untuk firman-Mu tempat di hati kami, supaya kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami menikmati janji-janji-Mu digenapi. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada lagi di minggu yang baru. Sungguh penyertaan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kita boleh mengalami penggenapan janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Dan tentu sekali lagi, ada prinsip yang harus terus kita ingat, bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat, hanya karena iman, kita percaya, dan kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Tapi untuk menikmati hidup di dalam penggenapan janji-janji firman Tuhan yang luar biasa, tentu ada syarat. Dan syaratnya hanya satu, yaitu taat. Apa itu taat? Dengar dan lakukan. Nggak perlu berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tidak perlu beradu argumentasi dengan Tuhan untuk setiap firman-Nya. Taat, yaitu dengar dan lakukan. Itulah gaya hidup yang harus kita lakukan. Dan tentu ketaatan kita itu semata-mata didasari karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena supaya diberkati Tuhan, bukan. Karena memberkati kita itu adalah bagian Tuhan, dan saya percaya Tuhan setia dengan janjinya. Seperti berkali-kali prinsip yang saya ingatkan, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Lakukan saja bagian kita taat, karena Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Tuhan nggak perlu dituntut, karena Tuhan itu pribadi yang setia. Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Justru seringkali terkadang kita yang tidak menggenapi apa yang harus kita lakukan. Karena terlalu, bukan keras hati, saya pikir bukan karena keras hati. Kadang terlalu merasa lebih pintar saja dari Tuhan. Tapi mari kita tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, sehingga kita taat melakukan firman Tuhan.
Hari ini kita masuk di dalam pasalnya yang ke-21 dari kitab Ulangan. Ada beberapa perikop, ada beberapa peraturan-peraturan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa tentunya. Dan berkali-kali seperti saya katakan, kita bisa melihat perjanjian lama dengan perspektif perjanjian baru. Karena tentu kalau secara letterlux, mungkin secara harafiah, mungkin ada hal-hal yang sudah tidak relevan lagi secara jasmani, tapi ketika kita melihat secara perspektif dari perjanjian baru tentang aplikasi di dalam roh dan kebenaran, maka tentu firman Tuhan itu kekal, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Di dalam kitab Ulangan pasal 21, perikop yang pertama di situ berbicara tentang cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang terbunuh itu, para tua-tua kota itu haruslah mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan sebab mereka yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu. Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah di tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ini ada peraturan tentang kalau ada pembunuhan dan pelakunya nggak diketahui. Jadi benar-benar nggak diketahui, mau diselidiki seperti apapun, nggak diketahui, maka hal yang harus dilakukan adalah ukur jarak kota terdekat, dan para tua-tua dan imam yang ada di kota terdekat itu, karena ini bicara tentang logika dan asumsi, dalam artian ya realitanya nggak tahu, memang mungkin jangan-jangan yang membunuh itu dari kota yang paling jauh, tapi sekali lagi kata kuncinya ketika ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita, maka melalui perikop ini, hal yang perlu kita lakukan adalah, ya sudahlah, kalau bahasa sekarang, cincailah sudah. Nggak usah dicari-cari terus, nggak usah dijadiin masalah terus. Kalau memang itu sudah di luar jangkauan pengetahuan kita, udah di luar jangkauan nalar kita, sudah nggak usah jadi bahan pikiran, damai saja. Ini maksud dari perikop ini. Karena nggak tahu lagi siapa yang membunuh, mau dicari model seperti apa, nggak bakal ketemu, daripada nanti salah tuduh, salah bertindak, salah menjatuhkan hukuman. Sudah lebih baik kota yang terdekat, para tua-tuanya bawa lembu, terus dipersembahkan untuk pendamaian. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang seperti saya katakan tadi, dalam hidup ini terkadang ada hal-hal yang di luar jangkauan pengetahuan kita, ada hal-hal yang seringkali itu di luar kemampuan kita. Sudah, cincai, damailah sudah. Nggak usah jadi bahan pikiran sampai stres, penasaran. Kan memang setiap kita ini salah satu hal yang sering muncul dalam hidup kita kan rasa penasaran, rasa ingin tahu, sehingga kita berusaha cari-cari tahu terus.
Dan hal itu bisa saja membuat kita salah melangkah. Kalau itu berkaitan dengan orang lain, bisa saja kita salah menuduh orang. Bisa saja kita salah menghakimi orang. Nah, ketika ada sesuatu yang menimpa kita dan kita nggak tahu, sudahlah, stop, nggak usah cari tahu. Damai saja, berserah kepada Tuhan. Nah, ini praktek aplikasi yang bisa kita praktek dari contoh perikop yang pertama. Saya nggak tahu apakah sampai hari ini masih ada di antara kita yang masih penasaran, mau cari, pokoknya aku cari sampai dapat nih. Kalau belum dapat, belum lego rasanya. Nah, kata orang Jambi seperti itu. Sehingga sepanjang hidupnya hanya dalam pencarian dan pencarian. Dalam hidup ini sekali lagi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar jangkauan nalar dan pengetahuan kita. Nggak usah punya rasa penasaran yang berlebihan, Bapak Ibu. Sehingga itu akan membuat engkau stres sendiri. Sudah berdoa, berdamai Tuhan, aku serahkanlah ke dalam tangan-Mu. Aku nggak tahu siapa yang buat aku seperti ini, tapi ya sudah, aku mau belajar bersyukur, aku mau berdamai, aku ampunilah walaupun aku nggak tahu siapa orang yang membuat aku seperti ini. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama, kata kunci dari perikop pertama ini, berdamai. Ketika ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, nggak usah penasaran untuk cari, apalagi dengan tujuan untuk mau balas. Nggak usah Bapak Ibu. Berdamai saja hidup ini. Sudahlah, cincailah. Orang dunia aja bisa ngomong gini, yang besar dikecilin, yang kecil ditiadain. Jangan masalah-masalah kecil kita mau usik, mau kita cari sampai dapat dengan rasa penasaran. Sehingga akhirnya kita gelisah sendiri, galau sendiri, susah tidur sendiri. Sudahlah, cincai, berdamai. Itu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari perikop yang pertama. Yang kedua, bicara tentang tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian dipakainya pada waktu ditawan dan tinggal di rumahmu untuk menangis ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Nah, ini tentu kalau secara hurufiah yang saya katakan tadi kan ini nggak mungkin lagi kita lakukan hari-hari ini. Karena kita tidak berperang dan kita tidak menjarah bangsa yang kita perangi. Tapi tentu ada nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai humanisme yang harus kita juga praktek hari ini. Hidup ini jangan mengingu kesempatan dia untuk berduka karena keluarganya yang sudah kita tumpas. Kemudian kalau dia menjadi istri kita dan kemudian kita nggak suka lagi, jangan lagi berbuat semena-mena, sewenang-wenang, suka-suka, terus dijual. Enggak. Jadi poin yang kedua dari perikop ini kita sedang diajar, mari perlakukan manusia itu secara manusiawi. Jangan ego melakukan sesuatu sesuai hati kita, suka-suka kita, memperlakukan orang dengan tidak adil. Lakukanlah dengan adil, perlakukanlah manusia secara manusiawi. Walaupun mungkin seperti yang kita lihat, dia ada di bawah kendali kita. Kan wanita ini hanyalah jarahan sebenarnya.
Tapi Tuhan sedang mengajar, hargailah manusia, sesama manusia. Perlakukanlah orang lain secara manusiawi. Kalau kita hari ini diberi kepercayaan menjadi seorang pemimpin, punya banyak karyawan, kita ibu rumah tangga, punya asisten rumah tangga, perlakukanlah mereka secara manusiawi. Apalagi kan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Nyatakanlah kasih kita. Yang seperti kemarin juga sempat saya singgung baik di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Apa sih bedanya kita dengan orang yang di luar Kristus? Kalau hanya sekedar berbuat baik, kadang ada begitu banyak orang yang bisa jadi bos jauh lebih baik dari orang Kristen kepada karyawannya. Ada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin bisa berlaku lebih baik kepada asisten rumah tangganya. Tapi sekali lagi harusnya kita lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau ajar melalui perikop ini, perlakukanlah orang lain itu secara manusiawi. Dan tentunya kita harus bukan hanya sebatas secara manusiawi. Tapi mari lakukan segala sesuatu itu dengan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Perlakukan siapapun itu dengan kasih Tuhan. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip di bawah kendali kita, bawahan kita. Perlakukanlah mereka dengan kasih Tuhan. Supaya hidup kita ini jadi berkat, hidup kita ini jadi teladan. Jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena dengan orang-orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Bahkan mungkin hanya dengan tukang parkir, apa salahnya memberi uang itu dengan senyum, dengan sopan santun. Walaupun dia orang dalam tanda kutip yang cuma tukang parkir, jangan pernah meremehkan orang, intinya Bapak Ibu. Serendah apapun jabatan dan pekerjaan orang, jangan pernah merendahkan mereka. Karena mereka sama di mata Tuhan. Jadi itu hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari perikop ini. Jadi jangan berlakukan sesamamu manusia dengan sewenang-wenang. Karena Yesus ajarkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain, maka jangan berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Siapapun itu. Ya tentu khususnya bawahan kita, karyawan kita, orang-orang yang kita pikir di bawah kendali kita. Jangan Bapak Ibu. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang penuh dengan kasih. Perlakukanlah semua orang seperti engkau mau diperlakukan. Seperti Yesus juga pernah katakan, seperti apa yang engkau mau orang perlakukan bagimu, maka lakukanlah itu. Itulah hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Kalau di dalam perjanjian lama kan ya baru contoh-contoh yang hurufiah. Tapi maknanya ya digenapi. Makanya berkali-kali saya katakan, mari kita melihat perjanjian lama dengan perspektif perjanjian baru. Perikop ini kita bisa lihat dari hukum kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa praktek apa yang Yesus katakan. Apa yang kau mau orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Jadi kita melihat perjanjian lama dengan perspektif perjanjian baru. Karena kita hidup di perjanjian baru. Oke, berikutnya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, nah, kalau ini kan udah jelas, kan kita nggak boleh. Kita monogami, bukan poligami. Jelas. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai, udah pasti ini istri yang muda ini, karena lebih dicintai. Dan yang lain tidak dicintai. Nah, ini istri pertama. Makanya berkali-kali kan diajarin begini, jatuh cintalah setiap hari pada wanita yang sama. Jadi satu saja. Kemarin istri saya entah iseng, entah apa, selalu bertanya, kamu cinta nggak sama saya? Ngomong banget, cinta banget. Sampai 2 atau 3 kali kemarin dia tanya, cinta sayang, cinta banget. Nah, karena kalau ada yang nggak dicintai, ya akan mencari cinta terus. Kan pria itu kalanya di 3 ta. Harta, tahta, dan cinta. Nah, kalau sudah yang satu nggak dicintai, pasti karena ada yang lain dicintai.
Nah, makanya para pria, juga para wanita tentunya, jatuh cintalah pada pribadi yang sama setiap hari, yaitu pasanganmu hari ini. Karena kalau engkau sudah mulai merasa nggak cinta, itu bahaya. Karena manusia itu selalu butuh cinta. Kalau engkau nggak cinta dengan pasanganmu, engkau akan bisa jatuh cinta pada yang lain. Jatuh cinta. Nah, jadi ya tentu sekali lagi nanti kita belajar apa yang dimaksud oleh perikop ini ya. Tapi ini hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi jangan sampai pasanganmu nggak dicintai, karena engkau pasti akan jatuh cinta dengan yang lain. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Tapi ia harus mengakui anak yang sulung anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Itu yang saya maksud tadi. Kenapa saya katakan yang nggak dicinta itu istri pertamanya? Karena itu yang dilahirkan adalah anak sulung, yaitu kegagahan dia yang pertama-tama. Makanya ada ayat firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia dengan istri dari masa mudamu, bukan dengan istri mudamu. Jadi hari ini mari setiap pria secara khusus, cintailah istri dari masa mudamu, dan teruslah jatuh cinta kepadanya. Suami-suami yang duduk berdua dengan istri boleh ngomong, aku tetap cinta sama kamu loh sampai hari ini. Nah, tuh kayak Pak Simon tuh langsung ngomong, aku tetap cinta pada istriku. Istri saya di sebelah sini nih. Saya sangat cinta istriku. Haleluya, begitu. Ayo, siapa lagi yang duduk bersama dengan suami istri? Denny Lucy. Jatuh cintalah pada wanita yang sama, yaitu istrimu setiap hari. Ada Hari juga, ngomong Hari sama Santi. Ada Hengki. Jadi ini pesan yang Tuhan beri. Jadi jatuh cintalah setiap hari pada wanita yang sama, yaitu istrimu hari ini. Karena dialah istri dari masa muda. Karena kalau ada cinta yang lain, ketidakadilan bisa saja muncul. Makanya Tuhan tetapkan. Karena Tuhan tahu kalau sudah ada cinta yang lain, itu udah pasti nggak adil. Dia pasti akan mau memberikan hak kesulungan itu kepada anak dari wanita yang dicintainya. Tapi Tuhan, kalau udah jauh lebih tahu Tuhan namanya. Yang mau enggak, hak sulung, dua bagian warisanmu tetap harus kepada anak sulungmu dari wanita yang tidak kau cintai. Nah makanya, tetaplah jatuh cinta kepada pasanganmu hari ini. Apa makna yang dapat kita belajar? Karena kalau ada cinta yang lain, engkau akan menjadi pribadi yang gak adil. Sudahlah, bohonglah semua orang ngomong kalau bisa berlaku adil, boleh punya istri lebih dari satu. Maaf, bohong bagi saya. Firman Tuhan udah ajarin. Jangankan gini Bapak Ibu, dua saja firman Tuhan ngomong, kau sudah bisa berlaku tidak adil. Jadi ingat para pria, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba ada cinta yang lain. Istri saya tanya, simpen-simpen boleh nggak? Oh, lebih dosa lagi. Jadi hari-hari ini kan dunia sedang begitu jahat. Selingkuh itu hal yang biasa. Tapi bagi kita itu dosa. Dosa tetap dosa. Dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Walaupun kau sudah sedang punya masalah dengan istrimu, selesaikan. Karena yang namanya masalah itu selalu ada solusi di dalam Tuhan. Jadi itu saja. Ini panjang ini kalau mau diskusi nanti Bapak Ibu ya. Tapi ini hari Senin sih sayangnya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau diskusi tentang ini boleh. Tapi prinsip yang saya dapat, kalau ada cinta yang lain, udah pasti kita nggak adil. Jadi jangan coba-coba ada cinta yang lain. Supaya engkau tetap mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu,
dengan sepenuh hati. Oke, perikop berikutnya, anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang dekil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, dan ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekota yang melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ya, ini untuk anak-anak diajari untuk hormat pada orang tua. Karena kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus katakan, rahasia umur panjang, rahasia berbahagia itu adalah hormat orang tua. Karena kalau nggak hormat orang tua, seperti anak di perjanjian lama ini membangkang, degil, ya nggak usah umur panjang. Umurnya pendek karena harus dilempari dengan batu. Boro-boro bahagia, sakit dilempari batu. Jadi itu saja singkat saya mau ajar. Kalau kita di posisi anak, kalau engkau mau bahagia, kalau engkau mau umur panjang, hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Jangan jadi anak yang degil, jangan jadi anak yang membangkang, apalagi pelahap dan peminum. Ini benar-benar udah rusak, bejat, brengsek anak ini. Tapi tentu kita berdoa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, sehingga dia berumur panjang dan berbahagia. Oke, perikop berikutnya, perikop terakhir, penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, Tuhan mengajarkan sekali lagi tentang humanisme, aturan yang manusiawi. Ya, kalaupun ada orang yang salah dan harus dihukum mati, kalau sudah mati ya kuburlah, jangan sampai. Kan beda dengan orang-orang yang barbar pada waktu itu tentunya. Bahkan di film-film kita masih bisa lihat. Digantung sampai berhari-hari, sampai busuk, sampai rontok sendiri. Itu nggak boleh, nggak manusiawi itu. Nah, jadi ada hal-hal yang sekali lagi Tuhan ajar kita ini melakukan manusia itu dengan manusiawi. Tentu ayat ini juga menjadi sebuah nubuatan tentang Yesus. Karena hal itu juga masih berlaku sampai zaman Yesus. Makanya sebelum matahari terbenam, sebelum Paskah, waktu itu kalau Bapak Ibu baca, mayat Yesus sudah diturunkan. Dan memang Yesus menjadi kutuk bagi kita, supaya kita yang terkutuk diberkati Tuhan. Karena orang yang digantung itu, kata ayat ini, terkutuk. Tapi bersyukur pagi hari ini, Yesus yang tidak berdosa, dia mau menjadi kutuk bagi kita. Dia tergantung di kayu salib. Supaya kita tidak hidup di bawah kutuk lagi, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oke, itu saja hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, mari renungkan lagi firman Tuhan, koreksi hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang egois, kita masih menjadi orang yang tidak adil. Tapi saya berdoa apa yang kita belajar hari ini itu sangat mudah untuk kita praktek. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada Hengki karena waktu. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami dibangunkan dengan keadaan yang sehat. Dan juga setiap kami terus datang intim dan juga terus menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terus mengajarkan kami ya Tuhan, memiliki hati yang selalu berdamai ya Bapa, kepada setiap orang yang menyakiti setiap kami ya Tuhan, yang menyakiti kami ya Tuhan, bahkan untuk hidup tidak egois ya Bapa, dan juga selalu mencintai di mana Tuhan taruh pasangan kami ya Tuhan, yang saat ini sebagai istri kami ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, dan juga mengajarkan kami di pagi hari ini Tuhan. Apabila kami mau umur panjang ya Tuhan, kami terus harus menghormati orang tua kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan, setiap yang telah masuk dalam hidup kami akan mempraktekkannya ya Bapa. Terima kasih Bapak juga, Tuhan juga berkati Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak, dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah Tuhan kuasa-Mu ya Bapak. Dan juga di pagi hari ini kami sepakat berdoa buat Ibu Mirianti yang dimana perjalanannya akan ke Jember ya Bapak, memakai kereta api ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi, Tuhan Allah yang tutup bungkus, tibakan dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberikan Ibu Mirianti kesehatan dan kekuatan yang terbaik ya Bapak. Bahkan juga Pak Siregar, Tuhan juga berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberkati hidup setiap kami ya Tuhan. Baik istri, baik suami, dan juga anak-anak kami dimanapun mereka berada, menantu dan cucu juga Tuhan, Tuhan berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati hidup setiap kami dan juga apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan juga berkati ya semua ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Untuk terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapak. Baik dalam keamanan dan juga perekonomian dan juga pembangunan atas Indonesia ini juga lebih baik ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan dan juga bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Memenuhi hati kami, biarlah kasih-Mu terus melingkupi kami, sehingga semua yang kami lakukan itu didasari dengan kasih Tuhan, dan kami lakukan untuk Engkau, supaya Engkau dipermuliakan. Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan semua yang kami lakukan untuk Engkau, Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan dan Engkau membuat kami berhasil. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.